Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Sakina, NIM 123 10421, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hello guys, di sini saya akan mereview buku yang berjudul tada, Yang Belum Usai, karya Pijar Psikologi. Buku karya Pijar Psikologi ini membahas tentang penyakit mental dari sisi emosi dan sisi pikiran, tidak dari sisi biologis. Cara penulisan buku ini juga sangat gampang untuk dimengerti dan dipahami oleh kita pembacanya. Buku ini juga akan menyetarakan luka batin dan luka fisik seseorang yang perlu untuk dibersihkan dengan air, diobati, dibalut, proses penyembuhan menjadi kering dan kemudian akan sembuh dengan seutuhnya. Di dalam buku karya Pijar Psikologi ini ada cara-cara untuk mengobati luka batin dengan cara mengenali terlebih dahulu, menerima keberadaan luka itu, kemudian menerima kehadiran luka tersebut, dan tahap akhir untuk memaafkan. Hal ini baik terhadap diri sendiri maupun orang-orang yang menciptakan luka ini. Selain itu, buku ini juga memaparkan bahwa metode menulis dapat membantu proses penyembuhan luka juga. Sebab dengan mencurahkan hal-hal yang menyebabkan luka itu dengan metode menulis dapat melepaskan pikiran-pikiran yang berkeliaran di dalam kepala kita, dan hal ini membantu seseorang untuk lebih mengenal dirinya dan emosi-emosinya. Dalam buku yang belum usai ini juga akan membahas apa saja fokus yang harus terkandung di dalam tulisan seseorang dengan tujuan mengobati luka. Aktivitas menulis akan melepaskan pikiran-pikiran seseorang yang terus berkeliaran di dalam kepala dengan membersihkan sampah di dalam pikiran seseorang, dan perlu untuk memperhatikan penulisan-penulisan yang membuat seseorang merasa tertekan dan timbul luka batin dapat dilakukan sebagai berikut. Berfokus dengan emosi yang bersentuhan dengan pengalaman yang dialami. Berfokus pada apa yang sedang terus ada di pikiran dan emosi saat seseorang mengalami perasaan tidak enak. Menulis pengalaman dengan fakta yang terjadi di kehidupan yang dijalani oleh seseorang. Kita kurang mengetahui dan tidak pernah diberitahu bahwa setiap emosi memiliki nama yang pada akhirnya akan menimbulkan luka, dan luka tersebut tidak pernah kita sembuhkan, melainkan hanya dialihkan. Dengan banyaknya hal-hal di pikirannya serta emosi negatif seseorang yang terpendam selama bertahun-tahun namanya, hingga akhirnya menganggap suatu hal itu wajar. Setelah saya membaca buku ini, saya melihat ada kekurangan dan kelebihan dari buku yang saya baca ini. Kelebihan dari buku ini adalah kita pembacanya dapat banyak pembelajaran yang sebelumnya tidak diketahui dari buku Pijar Psikologi yang lainnya. Dan buku ini akan bermanfaat bagi mereka yang memiliki luka batin terpendam namun malu untuk berkonsultasi. Kekurangannya adalah terjadinya ritme tulisan yang terlambat saat berada di akhir isi buku, dan terdapat penulisan yang berbelit-belit dalam pembahasan isi buku ini yang berjudul Yang Belum Usai. Nah, itu review buku Yang Belum Usai dari saya. Seperti yang kita lihat, terdapat berbagai poin luka batin yang dimiliki seseorang dalam buku Yang Belum Usai. Buku ini akan membawa kita pembacanya dalam berbagai penyembuhan luka batin yang ada di dalam diri seseorang.